Mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya membantu semua orang berdiri. Kita mengharapkan betapa baiknya Tuhan kepada kita sepanjang hidup ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan melalui salib. Terima kasih Yesus. Kalau kita merayakan Paskah itu setiap tahun, biarlah pengorbanan Yesus itu kita ingat setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.
Biarlah kami boleh menjalani hidup kami dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Ini Kau kuduskan dan layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tatamu yang kudus ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan boleh merasakan Engkau dalam diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang tutup bungkus ibadah ini dari awal sampai akhirnya ya Bapa. Otoritas surga turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Boleh dikasih salam kiri kanan depan belakangnya. Kita mau memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bacakan sekarang kasih Amin.
kasih-Mu yang terindah Tuhan. percaya Tuhan pertolongan demi pertolongan terjadi atas
Pemulihan demi pemulihan terjadi atas hidup kami. Dan kami percaya pagi hari ini kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Di bawah waktunya sebentar kami mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Kami percaya dalam kebenaran firman Tuhan ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, bahkan terjadi pemulihan atas hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk segala penguasa-penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Perhatian saya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur. Haleluya pagi hari ini. Baik, kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-46 ayat yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ke-46 ayat yang ketiga, tapi kita akan baca dulu dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Ayat pertama dulu kita akan baca. 1, 2, 3. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan menakutkan pelopak matamu nanti. Itulah. Beberapa hari yang lalu, Floren itu pernah bertanya kepada saya setelah dia melihat media elektroniknya, handphonenya. Dia katakan demikian, Mami, kira-kira Mami lebih sayang anak yang mana? Karena dia anak pertama. Lalu dia bertanya, kira-kira Mami lebih sayang anak yang mana? Saya bilang semua anak saya sayang. Yang dititipkan Tuhan itu 2, ya kan? Yang dipercayakan kepada saya, tapi tambahannya itu banyak. Semua saya sayang. Saya ingat sekali dulu itu Yason, Bapak Philip, ya, dengan saudara Chris yang ada di mana Kamboja, pada Vietnam itu. Saya sayang, maupun anak perempuan maupun anak laki-laki itu saya sayang. Bahkan saya katakan saya jaga anak laki-laki itu seperti menjaga emas. Kenapa? Karena lewat jam 9 malam tidak ada boleh yang keluar dari rumah. Tidak ada yang boleh. Sehingga anak laki-laki ini yang 3, anak laki-laki ini yang tinggal sama saya dari SMA, kalau mereka mau keluar tengah malam jam 10 gitu, jadi dia turunkan itu motor, dia jalan dorong-dorong itu motor sampai ke jembatan. Di sana mereka baru nyalakan motor. Demikian juga kalau nanti mereka pulang. Semua saya sayang. Dan sama di dalam Alkitab ini, peristiwa Yakub pindah ke Mesir, dalam ayat 1 dikatakan bahwa berangkatlah Israel, Yakub itu, karena dia ingin menjumpai anaknya. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-25, 26, 27, 28, rupanya saat itu terjadilah kelaparan. Ya, memang minggu lalu saya bercerita Ishak pun mengalami kelaparan, Abraham pun mengalami kelaparan.
di zaman Yakub juga ini terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan yang hebat. Sehingga pada waktu itu Yakub dalam pasal yang ke-45 dia kirim 10 anaknya untuk membeli bekal makanan bagi keluarga mereka di tanah Mesir. Dan akhirnya di dalam Alkitab dicatat waktu mereka membeli makanan di tanah Mesir, yang pegang peranan di sana orang 2 di Mesir sebagai wakil daripada Raja Firaun itu adalah Yusuf, saudaranya yang nomor 11. Singkat cerita di dalam ayat 25, 26, 27, 28 dari pasal 45, saudara-saudara Yusuf, anak-anak Yakub ini bilang kepada ayahnya, "Ayah, Yakub, bapak Yakub, ayo, ini sekarang yang memberi kita makan, yang akan menjaga kita, melindungi kita, dia akan memelihara hidup kita, itu adalah Yusuf." Yusuf dia katakan. Dan Yusuf ini masih hidup dan dia ada di Mesir. Yakub katakan, "Enggak mungkin, bohong kalian." Ini bahasa sehari-harinya saya. Enggak mungkin bohong. Bagaimana mungkin Yusuf itu masih hidup padahal kau sudah bilang dia dicabik-cabik oleh binatang. Dia sudah mati. Engkau bawa pulang jubahnya kepadaku dengan penuh darah. Saudara-saudaranya lakukan itu oleh karena dia merasa cemburu kepada Yusuf. Saudara-saudara itu merasa bahwa Yakub itu hanya sayang kepada Yusuf, sehingga mereka akhirnya menjual Yusuf sampai ke tanah Mesir. Dan saya melihat di sana waktu Yakub dikatakan demikian, Yakub tidak percaya. Memang betul itu tertulis dalam ayat 25, 20. Yakub tidak percaya. Bagaimana saudara yang kau bilang sudah mati, buktinya bajunya yang penuh dengan darah, hidup kembali, kau katakan bahwa Yusuf itu hidup. Dia tidak percaya. Tapi dalam ayat yang ke-28, pasal 45, ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Yakub akhirnya mengatakan, "Cukuplah itu, bahwa anakku Yusuf itu masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Sehingga dalam ayat yang pertama dari pasal yang ke-46, Yakub pergi, dia tinggalkan tanah Kanaan dan dia pergi. Dan ketika dia sampai di Berseba, ayat yang pertama dikatakan di sana dia mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dalam ayat yang pertama Yakub itu memberikan persembahan kepada Allah? Saya mencatat di sana, dia tahu dalam ayat yang dalam pasal berikutnya itu, dalam pasal-pasal berikutnya, bahkan pasal-pasal yang sebelumnya, Yakub itu tahu Mesir itu tidak boleh dipergi. Mereka tidak boleh datang ke Mesir. Ingat khotbah saya minggu lalu, waktu Ishak berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan berkata-kata kepada Ishak, Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir. Tidak boleh. Sehingga dalam ayat yang pertama waktu dia sampai di Berseba, itu perjalanan masih jauh Bapak Ibu Saudara. Perjalanan menuju ke Mesir itu masih jauh. Waktu dia sampai di Berseba, dia memberikan sebuah persembahan kepada Tuhan. Maksud dari persembahan itu adalah yang pertama memang dia mengucapkan
dulu tak mau berjalan. Ada satu ayat yang mengingatkan saya tentang hal itu. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33, Keluaran. Kitab Keluaran 33, coba kita lihat dulu. Ini ayat yang bagus, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-15 begini. Ini Musa berkata kepada Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami beranjak, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, ini harusnya yang ada juga dalam hidup kita. Waktu kita menginginkan melakukan sesuatu hal, pernahkah Bapak Ibu Saudara berbicara, berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuknya? Dan kita dapat katakan, jika Tuhan yang tidak menyuruh kita untuk berangkat, jika Tuhan yang tidak mengizinkan kita untuk berangkat, beranjak, maka kita dapat berkata, saya tidak berangkat. Kalau mengenai cerita ini, saya mengingat satu kisah yang diceritakan dari orang tua saya, karena pada waktu kami kecil, kami itu bergereja di Surabaya, satu gereja Pantai Kosta yang sangat lama, dengan cara yang sangat mungkin cara-cara kuno, masih zaman lama. Saya ingat sekali pada zaman itu, tahun-tahun itu jemaatnya sudah ribuan di gereja Surabaya, sangat terkenal sekali. Dan gereja ini sangat terkenal berpakaian putih-putih, semuanya serba putih. Dan saya lihat teman saya memposting di Facebook itu, di gereja yang memang berasal dari Surabaya ini, sampai sekarang kalau mereka beribadah tidak ada baju warna lain selain baju warna putih dan putih. Kalaupun memang berubah warna, itu hanya hitam. Jadi putih-putih atau putih hitam. Nah, pada waktu itu pendeta yang sangat sudah tua ini, dia akan berangkat untuk melayani. Dan ketika dia mau berangkat, dia katakan badannya sakit tiba-tiba secara tidak. Sebenarnya pendeta itu sudah menjaga badannya dengan baik, tapi pada waktu dia mau berangkat ibadah, pada tahun-tahun itu, zaman-zaman dahulu kala, dia katakan tiba-tiba badannya tidak enak. Dan pendeta ini bersaksi, dia rasa badannya langsung panas, tidak enak, tidak dapat berjalan. Lalu Bapak Pendeta ini berdoa. Saya ingat sekali Bapak Pendeta ini, karena masih kecil, kami suka diajak ke gereja, jadi saya masih ingat-ingat. Waktu saya pelayanan di Surabaya, saya datang kembali ke gereja ini untuk mengingat masa lalu. Dan memang betul, kalau ada anak kecil yang berisik, Bapak Ibu Saudara, ya, dia dari depan itu selalu angkat satu pujian. Sampai anak itu tenang, baru dia berhenti puji-pujiannya dan dia akan kembali berkhotbah. Saya pernah tahu. Pendeta zaman dahulu, sekarang sudah tidak ada. Dan waktu dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, saya ini mau melayani Tuhan. Saya ini mau berangkat beribadah dan mau melayani Tuhan. Tapi badannya pada waktu itu rasa panas, rasa tidak baik, dan dia tetap ingin berangkat. Dan waktu dia mau berangkat, dia berdoa terus. Tiba-tiba bunyi telepon. Dia katakan, Pak Pendeta, jangan dulu ke tempat ini. Dia katakan, kenapa? Ada apa? Dia katakan, telepon dari jemaat yang di sana yang sudah menunggu. Pak Pendeta, sudah ada informasi Bapak Pendeta akan ditembak. Itu tahun kira-kira 80 sekian. Dan dia tidak berangkat dan dia berdoa. Saya cuma mau katakan kepada kita sekarang, hari ini orang percaya kalau ingin mengambil keputusan sangat cepat sekali.
Dan yang selanjutnya adalah dia mengucap syukur. Perlu dan penting bagi kita Bapak Ibu Saudara hari ini untuk kita belajar mengucap syukur. Kita perlu belajar untuk mengucap syukur. Saya baru tahu beberapa waktu yang lalu kami ini sedang Rakernas dan Pasca Gembala. Saya termasuk salah satu panitia. Tapi kemarin saya bilang begini, panitia itu hanya 3. Hanya 3. Dan setelah raker itu di hari kedua saya bilang gini, sebenarnya ini salah. Ini kita ngurusin banyak orang, panitianya cuma 3 yang perempuan. Jadi lumayan agak capek. Karena dari jam 5 pagi sudah start doa pagi terus sampai jam 10 malam. Sampai di hari yang kedua itu mohon maaf, saya udah lelah. Jam 4 sore itu saya duduk rasanya kok ini udah lain ya. Jadi saya minta izin, saya istirahat di kamar. Itu cuma hanya 130 menit. Lalu turun lagi. Karena memang banyak yang harus diurus. Saya bersama dengan Bapak Gembala dan ada bantuan dari Pak Yumai bagian penjemputan karena banyak hamba-hamba Tuhan yang datang dan dia harus jemput untuk antar ke hotel, pulang balik. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu hari ini untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena kemarin saya dengar, saya tidak tahu nih, mungkin Bapak Erik Sodiane tahu yang di dunia perbankan. Karena hari ini ternyata kita ini sedang inflasi 60% katanya. Harga beras naik, semuanya naik. Jadi terjadi inflasi. Dan banyak orang yang sedang susah saat ini. Tapi apakah dengan kesusahan yang kita alami lalu kita menggerutu kepada Tuhan? Harusnya kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur. Nggak mudah memang. Kan nggak mungkin bayar listrik dengan ucapan syukur. Beli beras dengan ucapan syukur, tentu dengan uang. Tapi harusnya kita tahu dalam hidup kita, sekalipun situasi sulit, kondisi sulit, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah, yang sama dilakukan oleh Yakub adalah dia minta penyertaan Tuhan. Kita perlu minta penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan itu menyertai. Tuhan menjagai kita bersama-sama dengan kita selalu. Dan kita memohon hikmat yang datang daripada Tuhan, nasihat daripada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata demikian, bagaimana saya mau mendengar nasihat dari Tuhan? Bagaimana Tuhan berbicara dalam hidup saya? Saya cuma mau bilang begini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pembacaan firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari setiap doa-doa kita. Saya setuju dengan khotbahnya Bapak Stephen pada waktu yang lalu, walaupun saya tidak hadir. Kita baca firman nih, kita baca, kita beribadah. Di salah satu sisi saya setuju, memang itu bukan membuat Tuhan semakin cinta sama kita, tapi membuat kita semakin cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara selalu berkomunikasi, mungkin mengucap syukur kepada Tuhan. Itu membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Betul. Dan juga memang cintanya Tuhan itu kepada kita, dia mengasihi kita. Kalau enggak mungkin dia turun dari surga ke dalam
tidak perlu, yang tidak boleh kita lupakan, mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Yang kedua adalah di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, ini ada janji Tuhan kepada Yakub demikian. Ayat yang kedua dari pasal 46. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah Aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat ini merupakan satu janji Tuhan kepada Yakub. Janjinya Tuhan. Tapi saya mau melihat di sini Tuhan itu memberkati Yakub dengan luar biasa, menjagai, melindungi oleh karena Yusuf anaknya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu anak-anak Yakub, kakak-kakak Yusuf bertemu dengan Yusuf, waktu Yusuf katakan Akulah Yusuf, semua saudaranya takut. Kenapa? Bapak Ibu Saudara masih ingat peristiwa Yusuf sampai ke tanah Mesir? Peristiwanya masih ingat? Saya akan memberikannya ulang kepada Bapak Ibu Saudara. Suatu saat Yakub ini punya 12 anak. Tapi anak yang ke-11, Yusuf ini berkata demikian. Awalnya dari mimpi. Yusuf ini berkata di depan 10 saudaranya dan 1 adiknya. Dia katakan demikian. Ayah, ibu, bapak, ibu, dan saudara-saudaraku, aku bermimpi. Tuhan kasih aku mimpi bahwa berkas-berkas jerami kalian akan menyembah berkas jeramiku. Dan mimpi yang kedua, dia katakan, matahari dan bulan, bintang-bintang akan menyembah bintangmu. Ini mimpi yang dipunyai oleh Yusuf. Dan pada waktu itu, setelah Yusuf bercerita tentang itu, semua saudaranya yang ke-10 menaruh satu dendam kepada Yusuf. Sehingga singkat cerita, waktu Yusuf memberi makan kepada kakak-kakaknya, kakaknya berkata, matikan dia. Tapi kakak yang lain itu berkata, jangan, kita jual saja. Singkat cerita, Yusuf itu dijual. Bajunya dirobek, dicelupkan darah, diberikan kepada ayahnya. Ini satu perjalanan kejahatan yang luar biasa untuk saya. Ketika Yusuf ini dijual, dia masuk dalam rumah Potifar. Setelah dia bekerja di rumah Potifar, istri daripada Potifar ini ingin tidur dengan Yusuf, tapi pemuda Yusuf dia orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya dalam didikan orang tuanya adalah didikan yang takut akan Tuhan. Sehingga waktu istri Potifar itu ingin tidur dengan Yusuf, dia pergi lari. Tapi istri Potifar sempat tarik bajunya. Itu tertulis dalam Alkitab. Tarik bajunya, dilaporkan kepada suaminya. Sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia tetap melakukan yang terbaik, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sehingga satu ketika ada 2 orang yang dalam penjara, satu kepala minuman, satu kepala roti, bermimpi. Dan Yusuf katakan, demikian mimpimu. Nanti baca dalam kitab. Kalau nanti ini terjadi, engkau harus ingat padaku. Dan setelah mimpi daripada kepala roti dan kepala minuman ini terjadi, mereka melupakan Yusuf. Hingga satu ketika, waktu Raja Firaun bermimpi, tidak ada satu orang pun yang dapat artikan mimpi itu, hanya Yusuf. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, Yusuf katakan di dalam ayat yang kelima dari
Coba lihat dulu. Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yang saya mau katakan di sini memang betul Tuhan itu memberikan janjinya kepada Yakub dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Tapi saya mau katakan di sini, janji Tuhan tergenapi oleh karena Yusuf ada di dalamnya. Ada Yusuf di sana, sehingga semua itu dapat berjalan. Dan saya mau katakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini berproses, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini berproses. Saya ingat sekali Bapak Philip itu kesaksian di malam tahun baru. Dalam kesaksiannya dikatakan, saya ini kepengen kaya. Kan? Ini di atas Yesus. Saya ini kepengen kaya dalam kesaksian malam tahun baru. Tapi saya kembali bertanya, kalau saya kaya, dapatkah saya dipercaya? Semua orang tidak ingin kaya. Kalau perlu tiba-tiba lahir udah kaya gitu ya, kayak si Jin. Pengen ini, pengen mami berdoa. Saya ingat selalu Floren itu. Mami pengen di sepeda, berdoa Floren. Mami mau ini, berdoa Floren. Sampai akhirnya bilang berdoa terus, kapan mami beli? Yang saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, hidup ini berproses. Kalau Anda sedang diproses hari ini, jalani, lakukan. Saya mendengar beberapa hari lalu seorang pendeta besar bilang begini, ada kesusahan yang sangat besar kita alami, tetapi di baliknya itu ada berkat Tuhan. Tapi jangan salah, ada juga kesenangan yang cepat kita alami, tetapi di dalamnya ada kutuk di dalamnya. Hidup ini berproses Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda ingin kaya, samakan seperti seorang maling yang masuk dalam toko emas. Ingin cepat kaya, nggak mau usaha, pokoknya kaya. Ingin semuanya ekstra, ekspres, betul. Hidup ini memang berpacu dengan waktu. Saya pun Bapak Ibu Saudara sebagai seorang hamba Tuhan berpacu dengan waktu. Saya besuk cari jiwa, saya layani. Saya percaya pasti satu saat Tuhan akan memberikan upah saya. Saya terus kerjakan. Saya tidak tahu siapa yang akan Tuhan kirim dari jiwa-jiwa yang dipercayakan untuk melayani. Saya ingat zaman dulu itu waktu mula-mula. Setiap saya jalan di belakang, saya jalan kaki. Setiap ada apa tuh salib, saya masuk. Shalom, ingat di saya. Kalian itu shalom. Sampai satu hari saya di tempat keluarga Bapak Siregar itu, ada Pak Sitorus, dia bilang, Ibu, nanti ada bona tahunan, Ibu datang ya. Bona tahunan, jadi 1 tahun sekali ya, perkumpulan apa itu pas setahun. Saya datang, disitulah kami bertemu dengan ada Bapak Simanjuntak ya, ada Bapak Galinggi, ngobrol-ngobrol. Terus saya jalan, saya kerjakan. Kadang-kadang saya sendirian. Saya tidak peduli, mau malu, tidak malu, saya tidak pedulikan. Yang penting saya kerja buat Tuhan. Dan saya melihat inilah semua karya Tuhan. Yang penting saya kerja. Apa yang menjadi bagian saya kerjakan. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, hidup ini berproses. Kalau saat ini kita diproses sama seperti Yusuf pada waktu masih muda, jalani. Jangan bersungut-sungut, jangan katakan Tuhan itu jahat. Enggak. Bapak Philip itu punya mimpi yang besar, jadi apa itu? Kesaksiannya jadi apa? Bupati. Jadi bupati ya. Itu Bapak Kepala sampai bilang, saya aminkan Philip bilang bupati. Tapi nggak tahu kapan ya. Jalani. Saya bersyukur tuh kemarin saya tanya Pak Simanjuntak, saya bilang coba kursinya
kursinya ada 2, duduklah ya Bapak di situ. Saya kursi cuma 1. Kata Pak Simanjuntak, kita bawa aja tante dari rumah. Boleh juga sih. Baru mulai suaranya 1000 berapa itu? 1000 berapa Pak? 1000. Nah 1034. Saya kemarin di ibu-ibu, Bu Christine kenal dengan Bapak Haruna Simanjuntak, kenal sih. Kenapa? Kok suaranya banyak ya Bu? Iya saya bilang. Kata ibunya, tante kami pergi ke kampung-kampung. Iya. Usaha dan berdoa sih. Daftarkan lagi 5 tahun lagi mendatang. Jangan nggak tante datang. Daftar lagi, tapi mulai dari sekarang kerjanya. Mulai dari sekarang kerjanya. Kalau mau dapat suara banyak sampai di 5 tahun. Hidup ini berproses. Jalani proses kehidupan. Jangan pantang menyerah. Saya ingat sekali pada waktu Yason itu mau melamar jadi polisi. Itu baru 2 kali gagal ya. Tapi setahu saya itu yang di Kota Bukit, anak muda saya itu Marga Sitorus 8 kali daftar lagi polisi gagal, daftar lagi polisi gagal, daftar lagi gagal, sampai 8 kali baru lulus. Setiap hari waktu saya tinggal di Tomang, saya lihat dia lari. Pagi-pagi dia udah lari di Tomang itu, sore dia udah lari lagi. Ya, saya bilang hebat nih. Hidup ini berproses Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini engkau menyerah, engkau tidak akan kembali apa-apa. Kalau hari ini engkau tidak maju lakukan sesuatu, engkau tidak akan kembali apa-apa. Tuhan betul memberikan janjinya bagi saya dan kita semua. Tapi masalahnya kalau kita tidak lakukan apa-apa, tidak akan pernah terjadi. Jadi harus jalan terus. Ada kesusahan jalan terus. Ada masalah jalan terus. Sama seperti Yusuf. Kalau dia lari, dia terpesona dengan istrinya Potifar, nggak bakal dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau dia marah kepada kakak-kakaknya, dia dendam hidupnya, dia tidak akan pernah lihat apa-apa. Pagi hari ini, firman Tuhan bukan buat Bapak Ibu Saudara, tapi buat saya juga. Kita belajar adakan satu mesbah persembahan kepada Tuhan. Dan kita belajar hidup ini berproses, jalani. Engkau susah, engkau mungkin saat ini menderita, mengalami sakit. Percayalah kepada Tuhan. Hidup ini berproses. Datang kepada Tuhan, naikkan syukur. Terus jangan pernah mengeluh, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Saya udah mau main musik maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus.
menurut pesanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus membalas memberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Baik, saya akan memberikan pengumuman hari tanggal 24 ya. Takut saya salah lagi. Selamat ulang tahun buat Bapak Yosef Chandra. Ya, hari ini berulang tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara, dan di beberapa bulan yang lalu dibuka sekolah online Alkitab. Nah, ada 20 peserta yang ikut dari GPA Permata. Ternyata bisa nggak lulus loh, Bapak Ibu Saudara. Ada 10 yang lulus dan 10 yang tidak lulus. Ternyata absensi dan tugas. Nah, kemarin di raker itu waktu dibagi hanya 10 sertifikat. Saya tanya, kok 10 kayaknya itu 20? Ada yang nggak lulus Bu karena tidak masuk ya, nggak masuk walaupun cuma online juga bisa masuk ya, nggak masuk. Terus ada tugas juga nggak dikerjain, jadi nggak lulus gitu ya. Nah tadi barusan rupanya di grup itu ada pengumuman bisa ikut lagi. Nah, bayar lagi 100.000. Wah, tapi waktunya itu ya, tapi boleh lah ya, belajar itu tidak pernah selesai. Saya pun yang sudah tua masih terus belajar ya. Belajar terus gak apa-apa. Itu ada 10 sertifikat, nanti Floren akan bagikan siapa saja yang dapat. Dan yang mau mendaftar lagi nanti hubungi Floren. Baik, jadwal ibadah, ada ibadah tengah minggu hari Rabu itu jam 7 malam. Saya lihat pertama kali ibadah 15-an ya. Yang kedua kalinya sudah tambah lagi 25. Dan Rabu depan sudah semakin banyak ya. Semakin giat dalam turnamen, semakin kuat di dalam Tuhan. Lalu ada doa malam itu Kamis jam 7 malam. Lalu Jumat ini kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung jam 8 pagi. Ibadah Jumat Agung jam 8 pagi. Lalu hari Sabtu ada ibadah komisi wanita jam 5 sore. Hari Minggu itu baru ibadah Paskah. Ibadah Paskahnya hari Minggu jam 8 pagi. Bagi yang sudah berjanji iman Paskah dapat menghubungi Ibu Edi Paulus dan Ibu Simanjur ya. Dan sidang jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam janji iman baik besar dan kecil, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus segala berkat Dia akan membalas memberkati. Amin. Amin. Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena beliau sedang bertugas di GPA Mahanaim di daerah Dadap. Padahal kemarin sedang banjir-banjir. Saya ditelepon, Bu, banjir sudah surut, tetap jalan. Nah, Bapak Gembala tadi pagi-pagi sudah berangkat karena beliau ibadah jam 7 pagi di Dadap. Setengah 7, 06.30 beliau beribadah. Tuhan, tidak ada lagi yang lain. Ada yang lupa saya? Tidak ada? PKK jangan lupa yang mendaftar, yang ingin mendaftar silakan hubungi Ibu Simanjur. Tidak ada yang lain. Saya langsung yang berbangkit berdiri, kita akan pujian. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Oh
Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan. Bahkan kami percayakan masa depan kehidupan sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Unggang, Oma Evelyn, Opung Bona, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja secara ajaib. Sembuhkan secara sempurna bagi Opung Bona, bagi Oma Evelyn dan Oma Unggang dan Oma Kampinyo. Kami juga berdoa bagi Ibu Martin yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan tolong menjamah, menyembuhkan dengan kuat kuasa darah Tuhan. Berdoa juga bagi ibu-ibu yang sedang hamil, baik juga dengan Ibu Lady, Ibu Irdes, bahkan Ibu Lita, Ibu Mega. Tuhan jamah kandungan mereka sampai pada masa melahirkan. Tuhan yang memberkati dan menolong. Memberkati anak-anak kami dalam sekolah mereka, dalam masa-masa ujian. Tuhan tolong, kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja secara ajaib dan luar biasa. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin yang telah terpilih Tuhan berkati. Biarlah Indonesia Tuhan penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, keamanan, kebebasan dalam beragama. Bahkan kami juga berdoa untuk pimpinan yang terendah dalam tingkatan lingkungan RT, RW, bahkan sampai kepada Bapak Presiden yang ada. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, mereka yang melayani di desa-desa, di kota-kota. Tuhan berkati. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia yang ada. Biarlah kami yang melakukan ibadah, Tuhan yang memberkati. Dan berdoa untuk Bapak Gembala yang sedang melayani pekerjaan Tuhan di GPA Dadap. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja secara ajaib dan luar biasa. Berkati kami semua. Kumpulkan kami dalam setiap jam-jam ibadah yang ada. Biarlah tubuh jiwa roh kami bersuka cita oleh karena nama Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengambil bagian di dalam memberikan persembahan, di dalam memberikan perpuluhan, di dalam memberikan persembahan sulung, di dalam janji-janji iman. Apapun yang kami berikan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan yang membalas, memberkati dengan berlipat kali ganda. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi, bahkan mengibarkan kami dengan selamat sampai di rumah. Tidak kekurangan satu apapun juga. Bahkan di jam-jam ibadah berikutnya, kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu